Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan curhat-curhat santai ya. Ini sebelum pengumuman P3K keluar ya. Pengumuman P3K keluar, belum ditentukan lagi jadwalnya ya. Jadi saya sebagai seorang guru itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Belum pernah pemerintah mengumumkan masalah ASN ini tepat waktu, pasti molor ya, pasti molor. Saya juga kemarin memang tidak mengharapkan sama sekali pengumuman ini. Saya yakin pasti molor seperti itu ya. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita honorer guru bakal di PHP terus ya, baik dari pemerintah, baik dari yang lain-lain dan sebagainya. Belum lagi kita gajinya sedikit, kerjanya luar biasa banyak ya. Kalau saya bilang profesi guru honor itu adalah profesi yang paling berat ya. Kenapa saya bilang berat? Tugasnya paling berat di antara honorer yang lain. Kalau honorer yang lain itu mungkin agak santai seperti Satpol PP, itu agak santai ya. Kemudian honorer damkar misalnya, nanti ada kebakaran baru bergerak, itu pun mereka shift-shiftan, masuknya hanya sekali seminggu, sama dengan Satpol PP ya, masuknya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ya. Kemudian perawat, ada yang bilang perawat juga berat karena berhadapan langsung dengan nyawa seseorang. Saya pikir tidak seberat guru ya. Kalau perawat mungkin dalam sehari itu hanya menghadapi 2 atau sampai 10 pasien ya, paling banyak 10 pasien per hari yang honor di puskesmas dan sebagainya. Tapi kalau guru itu tiap hari masuk menghadapi ratusan siswa, bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi ratusan siswa yang harus dihadapi juga. Bukan asal hadapi, mereka dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kenapa kita yang sebagai honorer guru ini sangat susah ya, sangat susah mendapatkan gaji yang layak di antara honorer lainnya, atau sangat susah diangkat untuk menjadi ASN ya. Inilah yang saya akan share, saya akan curhatkan ke teman-teman. Bagi teman-teman yang sependapat atau merasa apa yang saya katakan ini benar atau pernah mengalami hal ini, bisa teman-teman menulis komentar di bawah ya. Kita curhat ya, saya hanya bicara-bicara santai. Guru honorer itu seperti tidak punya teman ya. Nasib kita sebagai guru honorer itu tidak pasti ya, tidak pasti dari pemerintah. Gajinya juga per 3 bulan ya, per 3 bulan. Zaman saya honor dulu, mulai honor, gaji saya itu per bulan 2014 ya. Per bulan itu cuma 5.000 per jam. Jadi kalau sehari saya ngajar 6 jam di SMP, itu hanya dapat 30.000. Ya, memang agak susah ya, apalagi kalau laki-laki itu kan jadi tulang punggung, dan saya pikir agak susah kalau dia tidak mengerjakan hal lain selain honorer itu. Dan di lain sisi, ini curhat saya ya, di lain sisi kita juga punya kepala sekolah yang disiplin, tidak mau tahu, mau honor ya honor, mau kerja di luar ya kerja di luar. Nah, sedangkan basic kita adalah pendidikan. Bagaimana mungkin kita mau bekerja sebagai penjaga toko Alfamart atau Indomart atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, padahal basic kita adalah pendidikan. Kasihan kan, sayang kan ijazah kita kalau harus disimpan. Di sisi lain juga kita sebagai honorer itu pusing dengan penghasilan kita. Nah, disitulah kadang kita merasa dilema ya, dilema
akan hal tersebut. Kemudian guru honor itu kurang dihargai ya, kurang dihargai jangankan di sekitar kampung atau lingkungan kampung kita, di dalam keluarga saja kadang kita juga tidak dihargai karena penghasilan kita itu kecil dan selalu seperti itu. Sepertinya guru honor itu memang berat, selain beban pikiran berat, kerja berat, gajinya sedikit. Jadi saya pikir hebat ya guru-guru yang bisa bertahan honor sampai 10 tahun. Itu sangat hebat sekali. Saya sangat mengapresiasi kesabaran mereka yang bisa honor sampai puluhan tahun, sampai sekarang tidak terangkat. Nah, selain guru honorer itu di PHP oleh pemerintah, tidak dihargai dengan lingkungan sekitar, guru honorer juga sering di PHP oleh oknum konten kreator yang sering memberikan kabar gembira. Teman-teman rasakan enggak tuh, selama kalian honor, kalian selalu dikasih angin surga, selalu dikasih kabar gembira. Bahkan pada saat penundaan pun beberapa oknum ini masih ngasih kabar gembira. Apanya yang menggembirakan saat ditunda? Bukankah itu memperlambat proses penggajian kita pada saat ASN nanti? Itu sama sekali tidak menggembirakan ya teman-teman. Ya, alasannya alasan dari kementerian itu sendiri bahwa masih ada formasi yang akan diisi oleh P1 yang tidak mendapat penempatan. Ya, kok lama banget ya, kenapa tidak dikerjakan memang sebelumnya ya, padahal kan bukan hanya satu orang yang bekerja di situ. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan mau dibodoh-bodohi ya. Bahkan yang saya lihat kemarin view-nya itu 10.000 itu tidak sedikit loh. Yang menonton itu pasti guru honorer, karena sekarang itu pengumumannya guru honorer. Pengumuman ditunda, kabar gembira, pengumuman ditunda, alhamdulillah dan sebagainya. Aduh, tidak ada kabar gembira saya pikir di situ ya teman-teman. Saya tidak buka ya videonya, saya hanya lihat view, saya hanya lihat berapa yang nonton. Ternyata banyak yang nonton. 18 jam yang lalu itu yang nonton 10.000 lebih, ya 10 ribuan. Tapi lucunya juga kita tahu bahwa informasi itu sebenarnya kebanyakan hanya mutar-mutar, tidak ada isinya, tidak ada kebenaran yang pasti di situ, tapi kita tetap nonton. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman, karena rasa penasaran teman-teman itu tinggi ya, rasa penasaran akan kabar gembira itu tinggi ya, karena ada ekspektasi atau harapan yang tinggi, sehingga timbullah penasaran yang tinggi untuk nonton video-video seperti itu. Tapi tidak apa-apa, saya cuma tidak enak kalau ada oknum yang bilang, konten kreator, kalau lebih enak bahas masalah-masalah guru, info-info tentang guru, karena guru-guru di Indonesia itu goblok, maaf ya, atau kurang cerdas dalam mencerna informasi, atau tidak tahu harus ambil informasi yang jelas dari mana ya. Oke, saya merasa tidak enak ya. Kesimpulannya, saya tidak merasa enak sebagai seorang guru juga ya. Saya juga pernah honor selama kurang lebih 6 tahun ya, hampir 7 tahun, dan itu tidak terasa sama sekali. Saya harus cari nafkah juga di luar. Saya berusaha bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya, karena sekarang semuanya serba mahal teman-teman. Kita tidak bisa munafik bahwa semuanya serba mahal. Oke, jadi tetap semangat menunggu pengumuman selanjutnya. Jangan mau di PHP terus. Sudah di PHP pemerintah, di PHP konten kreator, terus dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena gajinya kecil ya. Tetap sabar, tetap semangat.
Itu menurut guru senior-senior yang ada di Indonesia, menyemangati para honorer agar lebih semangat lagi mengerjakan tugas-tugas para ASN. Kebanyakan ASN itu bermalas-malasan dan hanya mengandalkan guru honor, seperti yang ada di lingkungan saya. Di kabupaten saya lihat seperti itu. Jadi itu rahasia publik ya. Tapi ingat teman-teman, insya Allah kalau teman-teman memang bisa bertahan, nanti akan ada yang manis-manis bakal muncul. Setelah pahit, muncullah manis. Setelah gelap, terbitlah terang ya. Tapi usahakan juga kalian harus cerdas ya. Kalian harus bisa mengimbangi penghasilan kalian. Kalau memang ingin bertahan di suatu instansi, harus bisa memenuhi juga kebutuhan keluarga dengan cara apapun, yang penting halal ya. Bisa buka usaha lain di luar, misalnya buka toko, buka percetakan. Saya kemarin berkebun ya, bertani teman-teman. Saya kemarin jadi petani dan luar biasa ya, beratnya jadi petani sambil jadi guru. Itu sangat berat. Mau bagaimana lagi, karena gaji kita memang tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Mungkin itu saja yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang punya unek-unek, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya buatkan lagi videonya kalau memang teman-teman suka video seperti ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.